Sabiga Podcast Vol 2 Episode 1. Halo e-commerce, balik lagi di Sabiga Podcast. By the way, tak kenal maka tak sayang, kenalin nama gue Gita, gue dari angkatan 2019. So, di podcast kali ini gue gak sendirian nih, gue ditemenin sama temen gue yang super cantik banget. Dan kita bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol selama beberapa waktu ke depan. Halo guys, halo e-commerce, kenalin nama gue Nida. Gue juga sama kayak Gita, gue dari angkatan 2019 dan kali ini gue dimintain tolong sama Gita buat ngobrol sama banyak orang nih. Tapi gue nggak tahu nih orangnya sebenarnya siapa aja tuh Git. Sebelumnya makasih banget udah mau nemenin gue di sini. Jadi pembahasan kita kali ini kita bakal ngepoin soal siapa sih pengurus Himakom yang baru. Pada penasaran juga pasti ya e-commerce di juga rumah ya. penasaran, benar. Langsung aja kali ya, kita kenalan sama siapa sih pengurus BPH yang baru. Yuk, check this out. Aduh, bukan main nih, cantik-cantik banget nih kakak-kakak yang di depan, Masya Allah. Wajah-wajah baru dan pastinya juga bakal banyak banget broker yang baru, tapi tak kenal maka tak sayang. Boleh lah ya kak ya kenalan siapa namanya, jabatannya apa, dan yang paling penting kakak pada punya pacar apa enggak nih kak nih? Aduh, berat tuh jawabnya yang terakhir ya. Boleh dong, pasti kenalan. Dari gue dulu ya. Iya, boleh. Halo semuanya, kenalin gue Cindy Mailani Putri. You can call me Cindy aja. Sebagai Ketua Umum Himakom yang baru, Tumbai. Periode 2021-2022. Oke, jadi kalau tadi disuruh status, ini masih kasihan sih sebetulnya. Status gue masih jomblo lah ya, nggak apa-apa. Tapi biar fokus ngurusin organisasi. Aduh. Lanjut ya. Halo semuanya, kenalin nama gue Salma sebagai Sekretaris Umum Himakom. Kalau soal status, alhamdulillah ya, Apa tuh? jomblo. Sama ya, coba yang terakhir nih kak nih. Halo semuanya, nama gue Mutia. Gue sebagai Bendahara Umum Himakom Fisku MJ. Kalau untuk status, alhamdulillah gue gak kayak mereka. Beda, yang ini nggak seru banget ya. Waduh, mantap ya. Tapi gue juga penasaran nih. Kalian nyangka gak sih bakal jadi seperti ini? Bakal jadi pengurus-pengurus Himakom yang baru tentunya. Gimana sih perasaan kalian? Boleh kali ya dari Ibu Ketum, Kakak Sekum, Kakak Bendum. Kayak explain what you feel right now. Boleh lah. Boleh lah pasti. Dari perasaan gue dulu sih sebetulnya gue nggak nyangka karena sebelumnya ketua umum tuh laki-laki. Nah tiba-tiba muncul perempuan nih, gue juga nggak nyangka kalau gue bisa jadi ketua umum. Cuma kalau ditanya perasaan, ya seneng sih bisa jadi pemimpin di organisasi Himakom yang keren inilah tentunya. Yang anggota-anggotanya juga ya keren banget sih pasti gitu. Kalau gue ditanya perasaannya gimana, pertamanya pasti lebih ke deg-degan ya, deg-degan nih. Kayak dikasih amanah gitu loh, kayak bakal ngurusin tentang kalau Sekum kan administrasi gitu ya, tapi deg-degannya lewat karena merasa punya teman-teman Himakom yang bisa nemenin gue buat satu periode ke depan. Kayak gitu sih, jadi selain deg-degan karena amanah yang harus gue emban, ya tapi gue have fun juga gitu ngejalaninnya. Kalau misalnya gue, mungkin gue sama kayak temen gue yang lain. Nggak nyangka pasti nggak nyangka. Deg-degan juga iya. Dan gue tuh sempet takut juga. Gue takut nggak bisa menjalannya dengan baik. Gue takutnya gue gimana. Apalagi kan gue sebagai bendahara umum itu mengatur dana ya. Dan itu hal yang krusial gitu. Gue takutnya nantinya gue nggak bisa mengemban amanah atau nantinya gimana. Tapi ya alhamdulillah setelah gue jalanin sama kayak yang Salma bilang, ditemenin lah gue sama yang lain juga, sama pengurus lain, dan ya setelah gue jalanin alhamdulillah gue bisa aja ngejalaninnya. Alhamdulillah. Ih keren banget deh. Tapi udah tahu jabatan rasa-rasanya kurang lengkap gak sih kalau kita tuh gak tahu apa tupoksi atau tugas teman-teman dari pengurus Himakom ini nih. Mulai dari Ketum, Sekum, Bendum sampai masing-masing per bidangnya. Boleh dong dikasih tahu. Boleh sih tentunya, kita juga pasti punya tupoksi kan ya. Gak mungkin kita jadi ketum, sekum, bendum gak punya tupoksi. Kalau dari ketum, kalau tadi teman-teman bilang deg-degan, sebenarnya ketum juga deg-degan. Karena tugas dan pokok fungsi ketua umum sebagai penanggung jawab tertinggi. Jadi organisasi lagi kenapa, lagi senang, lagi kayak gimana pun itu penanggung jawabnya ada di ketum. Ada panitia, walaupun panitia ada ketuanya juga, tapi penanggung jawab kegiatannya tetap ketua umum gitu. Nah selain itu, ketua umum juga udah pasti
memimpin organisasinya itu, terus juga mengkoordinir setiap bidang-bidangnya yang ngurus Himakom itu untuk bagaimana proker, progresnya sudah sampai mana itu ketum harus tahu dan harus stabil untuk hal-hal kayak gitunya. Nah, beda lagi tupoksi, sekum dan juga bendum yang memang punya tugasnya masing-masing. Kalau sekum gimana? Kalau sekum, yang pertama itu pastinya mendampingi ketua umum kita dalam melaksanakan tugas pokok dan Harus fungsinya. banget lah itu. Ya, itu. Iya. Terus juga ada yang namanya mencatat inventaris barang-barang yang ada di sekretariat. Kayak misalkan lemari, papan tulis, terus buku-buku yang ada di sekretariat itu diinventarisin dan dicatat biar barang-barangnya tuh nggak hilang. Oh, berarti nggak boleh nih mereka ngambil sembarangan ya Iya. tanpa tahu. Struktur ya Tum ya. Iya. Terus juga buat daftar absensi gitu. Misalkan kalau lagi rapat itu ada absensinya, nah itu dibuatnya oleh sekretaris. Terus juga ada yang namanya pengarsipan barang-barang administrasi kayak misalkan surat, proposal, lembar pertanggungjawaban itu juga termasuk tugas dari sekretaris umum. Nah gitu. Kalau bendahara umum gimana nih? Nah, kalau misalnya bendahara umum itu pasti yang pertama harus mengatur aliran dana di Himakom, baik itu pemasukannya ataupun pengeluarannya. Nah, selanjutnya nggak cuma diatur aja, tapi bendahara umum itu juga harus melaporkan keuangannya pada saat rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Nah, yang ketiga, bendahara umum itu juga harus mengarsipkan bukti transaksi setiap kegiatan. Kayak contohnya kegiatan LDH. Nah, itu kan banyak bukti transaksinya yang harus diarsipkan oleh bendahara umum. Kayak bon-bon gitu berarti Ya, ya? benar. Iya. Nah, itu tuh jadi kalau setiap kegiatan bon-bonnya itu harus diarsipin ke bendum, jadi jangan sampai hilang. Next, selanjutnya itu membina dan berkoordinasi dengan bendahara pelaksana. Bukan kegiatan dana halal, tapi sifatnya itu tidak mengikat dan waktunya itu tentatif. Selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan pada setiap akhir bulan, akhir kegiatan, dan setiap akhir periode. Berarti bendum kita duitnya banyak ya. Banyak. Kita kalau ada apa-apa minta ke bendum lah. Ya. Tapi ada bunganya ya. Serem nih kalau yang ini. Mendalami karakter juga nih Bu. Iya nih, antagonis nih bun dia. Gampang soalnya. Serem. Pangkas. Yuk next kenalan nih sama abang-abang selanjutnya nih. Siapa namanya, jabatannya apa, dan seperti pertanyaan yang tadi sebelumnya. Aduh, oke, mungkin gua dulu ya terkait ke perkenalan ini. Ya, sebelumnya perkenalkan nama gua Arif Mardiansa, biasa dipanggil Begeng, anak-anak Himakom Visip UMJ dan Visip UMJ manggil gua pribadi Begeng, anjay. Dan jabatan gua di sini sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan. Kalau berbicara tentang status, aduh, ini berat banget sih kalau status. Kenapa tuh? Aduh, jomblo ini saya Pak masalahnya. Sedih Pak di bawah hati. Jomblo Pak? Iya Pak. Aduh, parah. Coba abang gimana kenalan dulu? Gua ya? Kalau gua nama gua Dandi. Kalau gua sekretarisnya dari Arif Ferdiansa atau Bang Begeng. Aduh. Sama Pak, status kita juga jomblo Pak. Nggak beda jauh. Kita kaum jomblo berdua ini masalahnya. Aduh. Kamu sad boy Pak. Kaum set boy itu maksudnya. Berat banget itu. Fuckboy dong. Nggak bisa berbicara hati Pak kita. Oke, next. Gimana nih perasaan abang-abang yang dua ini nih? Iya, mungkin gue masuk ya. Ini tadi kan gue awal ya, mungkin abang dulu dah sekarang gantian. Gua ya? Masalah perasaan gimana nih? Pak, Perasaan pada saat dilantik abang gimana coba? gua Silakan. ya. Perasaan gua ya kayak nembak cewek Pak. Aduh. Deg-degan awalnya. Sumpah dah. Berat. Sumpah ini berat banget kalau berbicara perasaan mah. Jujur ya, di awal ya gue kaget. Siap nggak siap, tapi ya mau nggak mau. Teman-teman gue pun pada percaya kalau gue cocok gitu. Ada di bidang pengkaderan. Makanya ya udah dengan support mereka dan gue pun harus siap. Harus siap terus dah ke depannya buat menjaga nama Himakom juga ya kan. Agar ke depan lebih baik. Nah, betul itu. Kalau perasaan gue pribadi ya, mungkin gak jauh beda kayak sekbid gue gitu ya. Memang betul gitu. Masalah deg-degan dan jantung rasanya kayak lagi jatuh cinta gitu. Gimana gitu rasanya? Itu makanya bilang deg-degan, bilang ini amanah yang sungguh besar ya di bidang satu itu bidang sakral gitu ya. Yang dimana bidang organisasi dan juga bidang pengkaderan gitu yang dimana ya kita mengkader adik-adik kita nanti yang untuk masuk ke Himakom selanjutnya gitu, regenerasi gitu. Dan kita menjaga semua adik-adik kita itu sih yang paling besar, benar-benar besar banget sih.
di bidang satu ini. Dan juga masalah organisasi juga, kita juga harus paham betul terkait organisasi di Himakom tuh cara mainnya seperti apa, aturan-aturan mainnya seperti apa. Mungkin sekiranya seperti itu sih. Next kali ya ke tupoksi bidang 1. Apa nih Bang tupoksi dari abang-abang berdua ini nih? Oke, berbicara tentang tupoksi ya, di bidang satu ini punya namanya 4 tupoksi dari bidang satu gitu. Benar. Mungkin kita bagi dua lah ya, bagi dua untuk pembagian job desk, pembagian tupoksi gitu. Yang pertama itu ada yang namanya bertanggung jawab atas pengkaderan yang bertujuan memberikan pendidikan tentang dasar organisasi dan juga ilmu komunikasi itu. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi ke awal ya. Balik lagi karena kita di bidang ini ada bidang pengkaderan gitu. Bidang yang dimana mendidik dan mengkader calon-calon anggota Himakom aktif baru yang supaya untuk menjadi regenerasi Himakom selanjutnya gitu. Dan yang kedua itu adalah memberikan keilmuan tentang keorganisasian. Dan jelas kita sebagai bidang organisasi, kita setelah pasca LDH itu, pasca latihan dasar himpunan, itu namanya kita akan memberi keilmuan tentang organisasi, pemahaman tentang organisasi dan aturan-aturan organisasi yang ada di Himakom itu sendiri. Benar. Nah, mungkin masalah ketiga dan keempatnya itu seperti apa, Bang? Kalau yang ketiga itu kita sebagai bidang satu juga menaungi advokasi dari teman-teman anggota Himakom Visip UMJ. Lalu yang terakhir itu kita juga sebagai bidang satu itu ada yang namanya menjaga stabilitas organisasi internal kita. Itu. Mungkin itu dari tupoksi bidang satu. Oke deh, next. Kakak-kakak yang selanjutnya nih, boleh dong perkenalan dari bidang apa? Oke, halo, Halo semuanya. Mungkin dari gue dulu ya. Boleh. Halo guys, perkenalkan nama gue Deanggriani dari bidang 2, bidang PSDA atau pengembangan sumber daya anggota. Gue di sini di Himakom menjabat sebagai ketua bidang 2. Seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya gua kenalin, nama gua Hafiz Wirgiawan, biasa dipanggil di Visip itu Cuplis. Kenapa Cuplis? Kalau boleh tahu sih, kalau apa ya? Kalau bisa diartiin tuh lucu dan manis sih katanya. Hadis. Dan gue di sini diamanahin sebagai sekretaris bidang pengembangan sumber daya anggota, yaitu bidang gua. Oke, terus nih, gue mau nanya gimana sih perasaan kalian dikasih amanah untuk pegang bidang 2 ini? Boleh dong kasih tahu. Oke. Gue nggak bingung kalau ditanya perasaan tentang gue menjabat di bidang 2. Tapi kalau perasaan ke lu, gue bingung sih kayaknya. Aduh. Oke, langsung aja. Mungkin perasaan gue ya, ketika gue diamanahi dan sebagai pengurus, jujur gue takut karena sebelumnya ini adalah hal yang pertama gitu. Menurut gue ditempatkan di bidang yang sangat amat krusial gitu, dan bahkan bidang ini sekarang menjadi bidang yang menjadi visi misi dari ketum sendiri kayak gitu. Perasaan lu gimana nih, Pi? Perasaan gua sih takut sebagai sekretaris bidang, apalagi ya kan. Kenapa takut ya? Karena ya soalnya ini amanah gitu. Amanah itu kan di atas Al-Quran, sumpah kita gitu ya kan. Pokoknya takut dah. Tapi kita kalau bersama kita bisa jadi keren. Selanjutnya nih, apa sih tupoksi atau tugas-tugas dari kakak-kakak bidang 2 ini? Di bidang 2 itu ada 3 tupoksi. Yang pertama itu ada menumbuh kembangkan potensi minat bakat anak ilmu komunikasi. Khususnya Himakom. Benar. Yang kedua itu ada menjaga keharmonisasian terhadap anggota aktif Himakom itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Oke, di sini mungkin gue sedikit menjelaskan ya tentang menumbuh kembangkan minat dan bakat. Jadi di sini kita mewadahi, menampung dan menaungi ketika teman-teman dari ilmu komunikasi ingin mengembangkan potensi dan minat bakat dalam konteksnya ya ilmu komunikasi. Terus selanjutnya kayak meningkatkan keharmonisan, karena Himakom itu memiliki tagline di mana satu biru keluarga, yang dimana kita harus selalu harmonis. Dan yang ketiga itu kita meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar dengan banyak cara kita bisa berbagi ilmu, berbagi berbagi yang apa kita yang punya gitu. Oke, dengan cara apapun itu.
seperti Iya, itu. Dengan jangan peka meningkatkan sama cewek doang gitu ya. tuh, jangan peka sama cewek doang gitu ya. Iya. Tapi harus peka terhadap Dan lingkungan lingkungan kita sekitar. sendiri. Betul. Betul. Oke, next nih. Gue liat-liat bidangnya paling banyak nih. Ada cewek, ada cowoknya nih. Boleh lah ya kenalan kayak bidang-bidang yang lain tadi. Nama, jabatan, dan status. Wah, status lagi. Parah nih. Itu harus berani jawab. Iya. Oke. Siapa tahu ada yang ngefans sama abang ini. Pasti itu udah pasti ada. Biar banget. Mau jadi rahasia pasti ada. Ya lanjut. Ada mungkin perkenalan dulu ya dari gue. Kenalin, nama gue Ananda Devina Putri, biasanya dipanggilnya Devina. Sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis. Halo Kak Devina. Abi Deuk nih. Ya ampun, ditanya satu lagi ya. Ya, status gue jomblo sekarang. Mungkin kalau buat teman-teman yang punya teman bisa lah. Ya, promosi ya Mbak. Kita juga ikut-ikutan nih. Ya, enggak deh. Mungkin bisa lanjut ya ke teman-teman gue di belakang. Oke, sekarang gue ya teman-teman. Jadi perkenalkan, nama gue Luciano Leandro, biasa dipanggil Nino. Gue di sini menjabat sebagai koordinator advertising bidang kajian strategis. Status gue sebenarnya sama kayak Devina, jomblo juga. Tapi alhamdulillah ada aja gitu yang buat bahagia. Enggak ada, bohong, enggak ada. Sebenarnya enggak ada. Loka yang buat dia, yang buat tadi Devina. Enggak, jangan sok. Ngetok aja nih. Oke, lanjut. Nama gue Dewi Karamawati. Gue sebagai koordinator public relation. Halo, Halo Kak Dewi. Status ada sih satu. Emang gua. Bang, kuat kalau 3. Kontak nih yang ngomong nih. 3. Oke, lanjut ke gua, teman-teman. Perkenalkan, nama gua Dewa Rahmadjan Nusur. Gua di sini pelaku koordinator dari broadcasting dari kajian strategis. Status ya, aduh ngomong status, udah ada lagi. Bucin. Pengen nyari yang baru kayaknya. Gak sedih sih. Kalau sih bagus mana udah ada. Oke, next gue penasaran nih sama perasaan gimana sih rasanya jadi pengurus Himakom tahun ini nih? Mungkin dari gue dulu ya, untuk masalah perasaan. Gue sih senang ya ada di bidang ini dan gue juga nyaman nih dengan teman-teman di sini karena mereka juga selalu ada ketika gue butuh dan juga udah sih itu aja, nyaman banget sih sebenarnya. Nyaman sih. Oh my god, enggak ada yang enggak. Ya tapinya lah pasti, tapinya ini dirinya. Mungkin boleh ke yang lain. Mungkin lanjut ke gue ya. Mungkin perasaannya sama kayak tadi Devina, seneng, terus juga bangga, nyaman juga punya teman-teman yang support gue lah. Ada kabit gue dan juga teman-teman koordinator yang lain gitu. Mungkin itu aja sih, seneng, bangga, dan juga di sini kita punya tanggung jawab juga gitu buat ngemban amanah. Mungkin lanjut bisa ke belakang gue nih. Oke, gue lanjut ya. Perasaan gue ngemban amanah sekarang ini gak nyangka sih, tapi ternyata dalamnya seru juga. Jadi pengen join deh. Ntar ada staff kok. Kalau dari gua perasaannya masuk di kepengurusan periode saat ini, yang pertama sih seneng ya, udah pasti seneng. Tapi yang jadi apa ya, kayak tanggung beban sendiri gitu, tanggungan moral sendiri gitu. Kita itu kan harus ngasih ke kajian-kajian ke 3 konsentrasi yang ada di ilmu komunikasi ini. Jadi mau nggak mau, ya itu gimana cara kita menarik atau menyuplai mereka dengan kajian-kajian akademisnya, di situnya sih. Oke deh, selanjutnya nih, apa sih tupoksi dari bidang 3? Boleh dong kasih tahu? Mungkin kalau untuk tupoksi tersendiri, bidang 3 mempunyai tupoksi untuk memperluas wawasan di bidang konsentrasi. Itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama itu ada advertising, Public relation, broadcasting. Oke deh, selanjutnya nih, last but not least, cewek dua-duanya, boleh dong diperkenalkan dirinya. Silakan. Hai, perkenalkan nama gue Sri Lutfia. Kalian bisa panggil gue Via. Gue di sini menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Internal dan Eksternal periode 2021-2022. Gue Anita Rahman sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga Internal dan Eksternal dan biasa dipanggil Anita. Anita.
Next. Perasaan kalian gimana nih? Kasih amanah untuk pegang bidang 4. Terus sih, tapi deg-degan gitu gak sih? Sumpah deg-degan banget sih untuk pertama kali. Tapi kalau untuk gue pribadi, gue merasa senang. Karena apa? Karena gue bisa berproses bareng teman-teman gue yang hebat nih. Nah, kalau tupoksi dari bidang 4 tuh apa aja sih? Bidang 4 itu punya 3 tupoksi. Yang pertama, membangun, menjalin, menjaga hubungan antara lembaga internal dan eksternal. Dan yang kedua, itu ada menghadiri undangan ke beberapa lembaga yang di internal maupun eksternal dan Mempublikasikan segala kegiatan yang berhubungan dengan Himakom Visip UMJ. Kenalan udah, ngomongin perasaan udah, ngomongin tupoksi juga udah. Kayaknya kurang nih kalau misalnya kita nggak tahu apa aja sih yang bakal kalian lakuin atau apa aja program kerja yang bakal dilakuin dalam jangka dekat ini. Ini berhubung kakak-kakak itu udah pada di depan semuanya nih, boleh lah ya sharing-sharing ya. Boleh. Ini mulai dari yang bidang 1 dulu nih ya. Oke. Gue sendiri nih. Iya, makanya di sini gue merasa paling ganteng sih. Boleh lah. Boleh sih, boleh. Tapi kalau di belakang udah pakai cewek. Kalau di belakang udah kayak cewek, gue bilang paling cantik gitu. Mungkin langsung masuk ke program kerja ya. Ya dari kalau misalkan dari bidang 1 ya, dari bidang 1 alhamdulillah udah terlaksana untuk program kerja gitu. Yang pertama rapat kerja kemarin dan sekarang lagi berjalan yang namanya latihan dasar himpunan gitu. Yang dimana latihan dasar himpunan ada rangkaian acaranya juga gitu. Dari pra LDH hingga LDH gitu, dan pra LDH ini akan dilaksanakan kemungkinan di awal bulan Desember gitu, dan untuk LDH juga akan dilaksanakan di pertengahan bulan Desember. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru 2021 ya, anak-anak yang mau komunikasi, Betul. gabung bareng kami gitu maksudnya. Himakom itu asik loh. Bener, kalian tuh harus rasain gimana di dalam Himakom. Himakom tuh keren. Mantap tuh pokoknya tuh biru keluarga. Cocok. Yuk join yuk. Join. Join harus. Kudu. Nah, oke. Next mungkin ya. Ya, langsung Langsung aja nih dari LDH tentu saja nanti akan ada tindak lanjut atau RTL, rencana tindak lanjut yang dinaungi oleh bidang 2 atau PSDA gitu. Nah, RTL ini terkhusus untuk 2021 yang sudah mengikuti LDH seperti itu. Terus program yang terdekat ini juga akan dilaksanakannya Pekan Himakom, pembentukan panitia Pekan Himakom seperti itu, dan program rekreasi atau realisasi kreativitas anak ilmu komunikasi. keren banget. Kalau teman-teman mau tahu apa sih program-program itu, langsung aja join di Himakom. Visip UMJ tentunya. Next. Lanjut ke Ayo, bidang 3. mungkin boleh lanjut ke bidang 3, kajian strategis. Untuk proker-proker terdekat ini mungkin akan dilaksanakannya Tera Sharing. Jadi Tera Sharing ini kebagi menjadi 3, itu ada Public Relation, Advertising, dan juga Broadcasting. Jadi buat teman-teman nanti yang berminat untuk mengikuti kelas ini, silakan join di kelas kita. Betul, join. Kalian bisa tanya-tanya juga. Ada prakteknya, ada teorinya. Pastinya bakal seru banget ke depannya. Ilmu yang Iya. Iya, betul banget. Benefit-benefit yang akan kalian dapat tuh banyak sekali. Kalau kalian masuk di Himakom. Iya, makanya masuk di Himakom. Dan yang terakhir ke bidang 4. Di bidang 4 itu program kerja yang akan terlaksana itu ada studi banding dan visit kampus. Di visit kampus itu nanti kita akan mengunjungi teman-teman dari Himakom lain di kampus yang lain juga. Jadi kita punya relasi yang banyak juga, nggak dari Himakom di Visip UMJ aja. Gitu. Betul, cuci mata juga nggak sih? Iya, bisa cuci mata tau. Ngeliat yang Bener seger-seger. Enggak. Di sini juga ada yang seger tuh. Siapa ya? Kan makanya Cuplis. tadi yang gue sampaikan bahwasanya banyak sebenarnya yang kalian dapatkan di Himakom Visip UMJ. Iya, betul banget. Relasi, ilmu yang bermanfaat. Betul. Kayak webinar. Yuk, Coba join. Wah gila ya, kalau diurutin ternyata banyak banget tugas dan amanah yang diimban sama kalian nih di Himakom ini. Pasti kalian sibuk banget ya nggak sih? Bisa pergi pagi, pulang pagi dari kampus. Nyanyi. Nah, aku penasaran nih, kan semester 5 itu juga lagi hektik-hektiknya banget. Gimana sih kalian tuh ngeimbangin antara akademik dan organisasi? Dan juga kalau misalkan yang punya pacar, gimana tuh pacar lagi. ngeimbanginnya? sama keluarga juga ya. Iya, gimana? Gue duluan yang nggak punya pacar, jadi yang mulai ya. Bisa begitu ya. Antara
organisasi dan akademik aja ya, yang netral. Karena Aduh, bukannya begitu ya? Aduh. backstreet kita. Aduh. Kalau misalkan caranya imbangin organisasi dan akademik itu emang agak bikin puyeng ya, agak puyeng. Emang Papui. apalagi kayak ngerjain tugas-tugas itu kayak bener-bener sekarang ini banyak banget kayak riset kan, tugas riset siapa ya, tugas riset itu bener-bener bikin puyeng. Parah sih. Jadi tips and trick kali ya, tips and trick. Oh iya, tips and tricknya itu mungkin yang pertama emang cari waktu dan sempetin waktu untuk ngerjain tugas ketika jadwal organisasi kalian itu kayak misalnya lagi rapat atau lagi ada agenda kegiatan, itu tuh sempet-sempetin juga untuk ngerjain tugas gitu. Jangan sampai tugasnya ini terbengkalai gitu, jadi nggak dikerjain gara-gara terlalu fokus sama organisasi. Sebenarnya emang harus seimbang juga sih antara organisasi dan akademiknya, karena kan tujuan kita kuliah untuk lulus, dan untuk lulus itu kan butuh mengejar akademik juga selain organisasi. Jadi emang iya bener kan, jadi emang harus bisa pandai-pandai bagi waktu kalau menurut gue. Kalau yang pacaran nggak tahu ya gimana cara baginya, ada 3 nih berarti ya nggak sih? Waktu gue berarti ya. Boleh. Jangan ke pacaran dulu mungkin ya, kita bahas dulu. Oh yang ini bisnismen. Bisnismen dulu, Bisnismen. Aduh, bisnismen. Aduh. Mungkin ya bagi waktunya berarti 3 ya? 3. Bisnis, terus organisasi, terus sama kuliah akademik ya kan? Ya mungkin gimana bagi waktunya? Mungkin benar tadi kata Salma, awal kita masuk kuliah itu buat apa gitu ya kan? Untuk menambah ilmu mungkin ya kan. Terus habis itu ya kalau menurut gua organisasi ya harus bisa sejalan gitu sama akademiknya itu. Terus setelah itu bisnis secara bisnis. Aduh, Cuan for life. Jobs, cuan. Yang nggak tahu bisnisnya itu dia jualan makanan yang sangat yummy. Aduh. Apa teman-teman? Apa tuh ABC? Ayo Bisnis ya mungkin ya dari 3 ini bisa setara lah semuanya. Jadi ini jalan, kuliah jalan, organisasi jalan, bisnis jalan gitu. Jadi ya tanggung jawab juga. Tuh. Tepuk tangannya dong buat Mungkin yang pacaran nih. Gimana nih? Yang ditunggu-tunggu ya. Ya sih. Sebelum ke pacaran, kita ngebahas dulu yang masalah organisasi dan akademik. Gimana cara ngatur waktunya ya kan? Hampir sama kayak Salma sama Cuplis tadi, tapi mungkin kita lebih ke, karena kita di organisasi ini kan kita bukan jadi satu buah acuan untuk kita terlalu fokus banget sampai kita ngelupain hal-hal yang penting buat kita di perkuliahan. Tapi tetap kayak misalnya agenda rapat, ada tugas, kita bawa laptop, kita kerjain bareng-bareng. Dan di sela-sela itu pun kan ada jeda kan kita bisa sharing-sharing ke teman-teman masalah mata kuliah ataupun yang lainnya. Terus untuk pembagian waktu sama pacaran. Time pacaran. Sebenarnya bukan jadi penghalang juga ya. Jadi ketika kita udah lagi mumet sama akademik, terus selesai rapat juga organisasi, capek dong. Paling nyaman rumah kedua, 3 dong. Rumah ketiga ya. Rumah 3. Banyak ya rumahnya. Kos apa itu? Rumah asli ya kan? Asli kontrak kamu kos. Iya. Gila ya, dari tadi udah disebutin semua tuh. Emang bener banget sih semester 5 lagi hektik-hektiknya, dan gue bangga banget sih sama teman-teman pengurus semuanya. Tapi kalian pernah gak sih ngerasa kayak, aduh capek banget, udah gitu namanya banyak kepala nih di pengurus, pasti kan ada aja yang males rapat, yang cabut-cabutan, yang tiba-tiba ngilang gitu, banyak banget cekcok-cekcoknya juga. Nah gimana cara kalian ngerangkul lagi anggota-anggota yang kayak gitu, apalagi nih kan Himakom terkenal dengan kekeluargaannya nih. Pasti. Gimana sih? Gimana? Coba kalau dari Dandi selaku bidang organisasi dan pengkaderan nih, dia yang menjaga kader-kadernya, tumpunya. Kalau kunci dari saya sih ya paling selalu nekenin yang namanya profesionalitas.
Dalam artian kita berorganisasi, yaitu di mana tepatnya kita belajar gitu teman-teman. Jadi ya mau nggak mau itu yang selalu gue tekenin selaku bidang organ. Jadi oke, di luar kita misalkan punya masalah ataupun ada cekcok segala macam dengan teman satu sama lain, tapi mau nggak mau di dalam organisasi kita harus profesional, kita harus mengesampingkan masalah-masalah yang ada di antara pribadi teman-teman dengan yang lainnya. Mungkin itu kalau dari gue. Cuma dari ketum Kalau untuk menjaga teman-teman yang lain, anggota-anggota yang lain, tentunya di Himakom gue selalu berpesan kepada teman-teman pengurus untuk bagaimana caranya memberikan rasa nyaman kepada seluruh anggota. Jadi ada kegiatan ataupun gak ada kegiatan, anggota ini akan tetap ingat sama Himakom karena dia sudah nyaman, Himakom sudah tertanam di hatinya gitu. Nah, untuk bagaimana cara yang jarang rapat, ya kita persuasif, kita ajak secara langsung, nggak lagi lewat grup, nggak lagi lewat temennya, tapi kita chat secara langsung, biar dia merasa, oh iya, gue ternyata masih ada loh di Himakom, gue masih punya tanggung jawab loh di Himakom, kayak gitu, karena sesuai sama jargon kekeluargaan gitu, karena kalau udah nyaman di keluarga nggak mungkin cabut, kayak lagi gitu. kalau misalkan chat-chatan secara pribadi gitu kan bikin tertarik ya, bikin semangat lagi. Jadi merasa, oh iya ternyata gue masih dibutuhin loh di Himakom, masih dianggap loh di Himakom. Masih ada teman-teman yang peduli sama diri gue. Kayak gitu caranya. Jadi Bu ini selalu mengajak ya Tim ya. Betul, dan jangan pernah capek juga. Walaupun di organisasi capek itu manusiawi gitu, tapi gimana caranya ketika lagi capek kita istirahat, bukan berhenti. Ketika udah nggak capek lagi, kita lanjutin lagi gitu. Profesional gitu ya. Betul, harus profesional. Apa sih harapan kalian untuk Himakom ke depannya? Harapan untuk Himakom ke depannya, Semoga Himakom Tetap menjadi Wadah untuk mahasiswa ilmu Komunikasi agar terus berkembang. Alhamdulillah banget udah di penghujung acara. Makasih banget buat teman-teman pengurus, buat ketum, buat teman-teman yang sama-sama. Terima kasih juga buat dua host kece ini, super keren. Gila, keren banget. semoga kalian selalu dikasih sehat, Amin. selalu dikasih bahagia. Amin. Dan semoga proker-proker dan harapan kalian bisa terrealisasikan ya. Amin. Oke deh kalau gitu, gue Gita dan gue Nida pamit undur diri. Bye. Himakom. Himakom.